Prabowo Subianto akan melaksanakan tur perdananya ke luar negeri sebagai Presiden Republik Indonesia selama hampir 2 pekan. Lantas apa saja agenda diplomasi yang akan dibawa oleh Prabowo Subianto dalam kunjungan ini? Berikut ulasan koresponden CNN Indonesia, Ausirion Dholu. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan agenda tur bilateral perdananya sebagai presiden ke 3 negara besar, diantaranya Republik Rakyat China, Amerika Serikat, dan juga Inggris Raya. Selain itu, Presiden juga akan melakukan agenda forum internasional yang pertama di KTT APEC 2024 di Peru dan juga dilanjutkan ke agenda G20 di Brazil. Dalam lawatan perdananya, lantas apa agenda yang ingin dibawa oleh Prabowo Subianto dan mengapa Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Prabowo sejak ia dilantik menjadi presiden? Khususnya kita mengingat kembali bagaimana positioning Indonesia dalam geopolitik bebas aktif yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam hari pelantikannya dan menjaga relasi di antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Berikut pesan Prabowo Subianto sebelum keberangkatannya. Ditunggu oleh banyak pihak. Melalui surat Menteri Sekretaris Negara, kunjungan Prabowo ke Beijing, Tiongkok pada 8 hingga 11 November menjadi kunjungan yang paling banyak diikuti oleh Menteri Kabinet Merah Putih dengan total 7 menteri dan 1 sekretaris kabinet. Satu hal yang membedakan kunjungan ini dari kunjungan ke negara lain adalah keikutsertaan menteri sektor spesifik seperti Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mensesnek Prasetyo Hadi mengkonfirmasi akan ada pendalaman kerjasama dengan pemerintah Tiongkok terkait kedua bidang tersebut. Undangan ya, ini undangan. Kalau teman-teman Tiongkok kan memang sudah lama juga mengundang dan berharap Pak Prabowo dalam perjalanan ke G20, ke APEC itu sekalian gitu dalam perjalanan. Sementara terkait kunjungan ke Amerika Serikat, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan ada kemungkinan Presiden Prabowo bertemu dengan Donald Trump yang baru saja memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Rosan juga berharap Indonesia memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang investasi. Dan tentunya diharapkan dengan Presiden Trump ini hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian pasti akan ada dampaknya. Gitu. Tapi kalau saya sih melihat ini ada suatu hal yang positif buat kita semua, dan kita juga akan ke US juga kan ya. Menurut saya bersama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana, terutama di renewable energy, di clean energy, dan juga mengenai JETP yang Just Energy Transition ini program juga bagaimana. Analis utama Lembaga Kajian Lab 45, Christian Guntur Lebang menilai Tiongkok dipilih sebagai negara pertama yang dikunjungi karena pertimbangan investasi real yang selama ini didapat dari hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok. Sementara kunjungan ke Amerika Serikat akan meningkatkan daya tawar Indonesia di tengah situasi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Mungkin kalau faktor logistik juga kali ya, karena kalau Amerika dulu dia ke Asia lagi, baru ke Asia Amerika Selatan gitu kan. Tapi mungkin kalau mau melihat yang menarik juga adalah ada berita bahwa ke Tiongkok itu paket lengkap gitu. Banyak menteri yang diajak, sementara ke Amerika cenderung state visit yang tidak terlalu real sepertinya. Jadi mungkin juga itu akan menjadi tema hubungan kita dengan negara ini gitu ya. Biasanya kita dengan Amerika, dengan negara-negara barat itu cenderung value based, mengedepankan multilateralism, mengedepankan norma-norma
internasional. Sementara kalau ke Tiongkok akan cenderung lebih real gitu. Apa kita dapat investasi apa? Lawatan ke Tiongkok dan Amerika Serikat juga dinilai akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti rencana bergabungnya Indonesia ke dalam forum BRICS. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono sempat menghadiri forum internasional tersebut. Ausriun Dholu, Fadli Julian, Jakarta.